Yo, balik lagi sama gue di channel Beratin. Dan ya, pada kesempatan kali ini sesuai janji ya, di video tadi pembahasan untuk Bitcoin dan juga kapan top cycle, kira-kira gimana exit plan-nya, itu udah saya sharingkan di 2 jam yang lalu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nonton untuk update Bitcoin-nya bisa ditonton ya 2 jam yang lalu ini. Dan kali ini kita akan bahas 3 altcoin kategori DeFi teman-teman. Jadi tadi itu saya bilang ada AAV, ada Chainlink, sama juga CRV. Karena CRV ini juga menarik ya, udah lama nggak dibahas. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di CoinMarketCap, atau mungkin teman-teman ada yang menggunakan web lain maupun exchange, contohnya seperti Indodax, itu biasa udah ada klasifikasi. Tinggal diklik atau cari aja untuk bagian DeFi ini. Nah, tuh ya. Nanti dia muncul urutannya. Jadi top 1-nya itu AVAX, top 2-nya itu Chainlink dan lain sebagainya. Loh, terus ini apa nih urutannya? Ada 11 12, yaitu nomor berdasarkan dari top 1 sampai 100. Ketika kita masuk ke klasifikasi DeFi ya nomor tersebut keikut ya. Jadi AVAX kalau di sini tuh top 1-nya ya. Dan ya di sini menarik ya, kalau kita lihat per 7 hari terakhir yang mengalami kenaikan signifikan itu tentu ada Chainlink, ada AAV, kemudian ada CRV ya. CRV ya belasan persen aja sih. Ini ada Aero belasan persen juga. Ini ada Sushi ya, Sushi juga. Ya sisanya sih biasa-biasa aja ya. Di sini ada C pool ya, clear pool nih juga saya baru tahu nih. Clear pool, deep, ada LQTY ya, dan ya yang lainnya sih nggak gimana, belum naik signifikan, cuman beberapa aja. Dan kalau ditanya saya pribadi ada apa? Saya pribadi memang ada hold untuk AVAX, Chainlink, kemudian AAV ya, kemudian yaitu teman-teman. Ya, kalau misalkan teman-teman nanya untuk beberapa in-one-in juga ada. Ya, jadi saya pegang itu nggak semuanya gitu. Habar, Uniswap saya nggak punya, OM, FTM saya nggak punya. Ya. Nah, DeFi ini kan sebelumnya di cycle sebelum ini rally signifikan ya. Tapi kali ini kan melempem ya. Kemarin tuh nggak ada DeFi summer malah. Ya, karena The Fed itu kelamaan cut rate dan ada beberapa narasi baru. That's why ya, DeFi ini kemarin belum kebagian money flow dan sekarang baru kebagian karena berita ini ya dari World Liberty Financial. Ya, jadi lebih tepatnya ini adalah perusahaan yang milik Trump lah, Donald Trump, teman-teman. Ya. Jadi di sini kita bisa ada Chainlink, AAV ini naik sekitaran 30%. Ya, kenapa nih penyebabnya? Ya, sekarang kita bisa lihat ya, dia mengeluarkan uang ya 10 million US dollar. Ini sempat saya sharingkan juga ya di grup Telegram saya yang gratis, ada di deskripsi. Waktu itu memang ada info ya kalau pada jaringan Ethereum nih lebih tepatnya tuh ya diminting, istilahnya dicetak, dan ternyata itu untuk melakukan pembelian AAV dan Chainlink teman-teman. Ya, that's why kenapa AAV dan Chainlinknya lumayan signifikan naiknya nih. Tuh ya, kita bisa lihat tuh. Nih ya, waktu itu juga sempat saya sharingkan juga, dan ternyata ya balik lagi kan nggak tahu dia mau ngepam yang mana kan, ternyata Chainlink dan AAV. Syukur saya ada teman-teman ya. Di sini ada Ethereum juga, cuman ya balik lagi yang paling signifikan berasa itu Chainlink sama AAV ya di sini. Sebentar kita balik dulu lah. Nah ini teman-teman. Oke. Nah pasti kan teman-teman oke dia udah paham. Oke, ini good news juga untuk DeFi, walaupun ya mostly nggak semuanya juga naik. Gimana nih untuk AAV? Sebenarnya ini kita lihat secara weekly ya. Balik lagi saya disclaimer ya, ini harga udah ngepam kayak gini bukan berarti kamu maksain masuk di bagian pucuk atas kayak gini. Ketika nanti turun atau koreksi ya udah bingung, gemeteran gitu ya, gimana masih bisa naik nggak dan sebagainya. Saya sekali lagi info, koin-koin yang udah naik kayak AAV, Chainlink jangan dipaksa dikejar ya. Masih banyak altcoin lain yang belum naik kayak gini, yaitu info saya di awal ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang ngeluh, ada yang gemeter dan sebagainya, ada yang pusing karena beli di $370, di $380 AV ya, itu saya juga nggak tahu deh caranya gimana gitu teman-teman. Karena sudah sering saya infokan, sering saya ingatkan ya, ini hanyalah sebuah pembahasan. Mungkin buat teman-teman yang kemarin ya ada akumulasi di bawah, karena AV ini juga sering banget saya bahas. Dan mungkin kita bahas nanti di time frame kecil untuk dimanfaatkan yang mungkin mau scalping saja gitu. Tapi untuk invest, untuk beli di spot dalam jumlah banyak enggak. Oke, udah clear ya di sini. Semoga paham bahasanya. Nah, secara weekly sebenarnya kita bisa lihat ya progresnya ini terakhir dia
hit ATH di Mei 2021 itu sampai 667,5 dolar kalau kita lihat di Binance. Kemudian harga berangsur turun dan the lowest-nya di 46 dolar. Kemudian harga sideway ya once dia breakout dari triangle pattern-nya, sideway lagi di sini. Tuh, sideway lagi di sini. Tuh, di range 74 dolar sampai 150 dolar. Di sini aja sideway dan baru benar-benar ada pergerakan semenjak Agustus 2024 dia perlahan naik. Tapi belum yang signifikan. Nih. Ya ini makan waktu dari 19 Agustus sampai November. Bayangin tuh berapa bulan dia di sini aja harganya, dan akhirnya ini beberapa area target ya seperti ini dites adanya reject. Kemudian next lagi dites adanya rejection lagi tuh. Kita bisa lihat ya. Weekly nih. Retest, reject ya. Kemudian di sini retest adanya sedikit rejection memang. Next area target supply di sekitar 300 dolar. Kemudian ya sekarang nextnya lagi itu di range 409 sampai 462,8 dolar. Ini untuk yang nanya next target terdekat untuk AAV. Kalau memang kita lihat dia dikasih naik lagi dan ini udah deket sekali dengan ATH lama di 667,5 dolar. Ya, jadi sekali lagi ini adalah bagian ya, ini sebenarnya beberapa area ini sudah saya infokan untuk beberapa area yang kalian bisa pertimbangkan untuk melakukan cicil jual. Ya, cicil jual balik lagi. Jadi lihat saya harganya masih naik lagi, ya udah kalian cicil jual lagi. Even dia sampai ATH-nya pun itu udah kalian jual, silahkan teman-teman. Ya itu yang menjadi concern sebenarnya untuk AAV sendiri. Nah kalau kita lihat dari high terakhir, and then ke lowest-nya, ya pas kita lihat next target, ya dia sekarang ini area sebelumnya kan 0,3 di bablas. Sekarang lagi testing 0,5, mampu next lagi box merah selanjutnya ini pas di retracement 0,6 sekitar 430-an dolar. Nextnya lagi kalau dia lewatin dari ATH lamanya, ini menjadi next target nih, new ATH-nya di 841 sampai 1058 dolar. Ya, jadi itu menjadi next target 840-an sampai di 1000 dolar, teman-teman. Ya, ketika memang dia udah berhasil lewatin ATH lamanya. Bisa atau enggak ada yang tahu. Makanya kenapa saya infokan kalaupun dia nggak nyampe new ATH, ya at least beberapa area ini kamu udah cicil jual. Jadi kalau misalkan nanti udah keburu kebanting, udah market berubah arah karena satu dan lain hal, ya udah kalian udah ngantongin profitnya berkala. Nah, jadi dia naik, kamu masih punya muatan cicil jual lagi, naik lagi masih punya muatan cicil jual lagi dan exit semuanya. Ya itu teman-teman ya, sedikit reminder dari saya. Kemudian kalau kita lihat secara daily nggak ada yang salah ya. Dia every time retracement aja ke EMA21, kemudian lanjut naik lagi, EMA21 lanjut naik lagi, dan ya tinggal kita lihat aja nih besok udah Sabtu Minggu gitu ya. Terus minggu depan adanya FOMC, tinggal kita menunggu. Yes. Selagi memang dia belum patah tren, setidaknya belum jebolin EMA21 ini masih possible aja untuk perlahan naik. Teman-teman, ya. Kayak gini nih. Oke, dia udah naik, retrace. Oke, dia udah naik, mungkin adanya retest sebelum dia naik lagi. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Ya, karena di sini lagi rally, ya kita tinggal follow up aja sebenarnya. Ya. Kemudian kalau kita lihat di time frame 4 jamnya, yes, 4 jamnya udah mulai ketahan nih kayak sebelumnya nih. Jadi kalau memang dia belum dikasih naik lagi, mungkin ekspektasinya either dia tersideways aja, retest EMA21 sebelum dia lanjut naik lagi. Nah, ini bisa diperhatikan sama teman-teman sekalian. Ya, kemudian kita gunakan Fibo juga dari waktu dia drop ke high-nya. Yes ya, di sini adanya confluence EMA21 plus 0,3 retracement itu sekitar 328 sampai 330 dolar. Ya, jadi kalau memang dikasih koreksi sampai sana, ini bisa diperhatikan sekali lagi. Tapi kalau misalkan dia udah bablas, ya udah teman-teman udah tahu ya next target area berapa, ya tinggal melakukan cicil jual. Ya bukan berarti dia ketika naik wah kayaknya bisa naik lagi tinggal nambahin muatan, enggak kayak gitu. Oke. Chainlink. Nah, ini Chainlink juga salah satu favorit saya ya, dimana ini pada 2022 sampai 2023 akumulasi cukup panjang di sini ya, di sekitar 4,7 sampai 8,8 dolar. Akhirnya dia mampu break ya, ini high-nya di bulan Maret di sekitar 22 dolar, ini juga udah mampu di break gitu ya. Dan kalau kita lihat sekilas waktu itu juga sempat saya bahas Chainlink beberapa kali, lumayan sering lah ya untuk Chainlink dan AAV. Ini kan low-nya dia ya, kita mendapatkan high ya baru. Sorry ya, ini low ya, ini waktu range dia sideways. Kita lihat nih adanya higher high, and ini adanya higher low. Dan ini potensial higher high. Kalaupun nanti adanya rejection, maka itu adanya higher low.
before dia going up lagi. Jadi overall trennya masih positif, teman-teman. Nah, pertanyaannya kan higher high-nya sampai mana, nggak ada yang tahu, teman-teman. Cuman yang kita bisa lihat adalah memang beberapa area target sama seperti koin-koin lain. Ya, sebelumnya dia ada tekanan selling pressure kuat di mana? Oke, ini terdekat nih. Kemarin ada saya mention di sini udah achieve, lagi di testing nih di sekitar $29 ya. Kemudian next lagi kalau dia bablas ke berapa di sini? Ya 35 sampai $38. Baru ATH lamanya nih di 52 sampai $53 lah nih ATH lamanya. Nah, kalau kita gunakan Fibo gimana? Weekly, oke, kita bisa lihat dari sini aja internalnya. Yes, memang dia lagi testing nih. 1,2 sampai ke 1,6 retracement itu di sekitar 27 sampai $32 nih range-nya. Ya, jadi memang range secara Fibo pun ya ini udah dekat dengan beberapa range area target yang tadi saya sampaikan, even dia sampai ke ATH lamanya di sekitar 52 sampai $53. Ya, jadi ini beberapa area untuk teman-teman yang mau cicil jual monggo ya untuk Chainlink gitu ya. Jadi saya bukan bilang wah ini masih ada berapa bulan, kalian kesempatan masuk sekarang ini masih bisa lanjut naik berapa persen dan lain sebagainya. Enggak, konsepnya enggak kayak gitu. Karena ketika bantingan itu datang, nggak ada satu orang pun yang benar-benar tahu wah 1 menit lagi bantingan gue jual sekarang, nggak kayak gitu konsepnya. Tapi ketika wah ini lagi naik-naik, kalian lagi berharap wah abis ini ke sini, abis ini ke sini areanya targetnya nanti duit gue jadi sekian, tiba-tiba kena banting dan merah semua, portonya juga turun, teman-teman ya. Jadi itu sedikit yang pengen saya reminder ke teman-teman, karena memang ini udah hit target juga gitu ya. Kalau memang dikasih naik sekali lagi pun ya kita bisa melihat di sekitar ini 35 sampai $38 untuk Chainlink. Ya hopefully masih kuat lah gitu ya. Hopefully masih kuat dan ya apalagi sampai ATH, cuman yang nggak ada salahnya balik lagi saya reminder untuk cicil jual. Secara weekly gimana? Tadi weekly, ini daily gimana? Daily juga closing strong banget teman-teman. Lihat nih, closingnya strong. Ya, setelah dia kemarin ranging, kita bisa lihat ya di sini sideway aja, creating base, ya. Kemudian adanya drop, testing EMA21 karena kemarin juga ya semuanya kena efeknya, tapi dia rebound signifikan masih terjaga dari EMA21, plus juga kita bisa bilang ini grab likuiditas bagian bawah dan ini udah di break posisinya dari high sebelumnya. Jadi ada possible untuk Chainlink masih going up. Hopefully bisa di follow up dengan baik seperti ini ya di bulan Desember. Jadi saya nggak ngomongin ATH-nya ketika memang kita ngomong di time frame yang lebih kecil. Ya mungkin adanya retrace maybe sebelum dia lanjut naik ke $35 ke atas. Kemudian kalau kita gunakan Fibo gimana? Bisa juga kita turun di time frame 4 jam biar lebih detail. Nah, tuh ya, kita ambil juga dari high. Oke, ke low terakhir. Yap, dia ada testing nih di retracement 1,2. Ya pasti kalau memang dia dikasih naik lagi ya kita bisa lihat nih di Fibo 2,4 atau sekitar $38. Ya memang masih masuk lah untuk next area target yang tadi juga sudah saya mention ke teman-teman sekalian tuh. Ya area target ini udah ke achieve. Ya hopefully masih mampu di follow up dengan baik, ngejar next area target gitu teman-teman. Untuk si Chainlink kalau kita lihat di lower time frame, CRV gimana? CRV ini kondisinya juga sama, dia mengalami rebound secara weekly. Tapi cukup ngenesnya adalah sebelumnya kita bisa lihat ya di sini. Di sinilah ya. Saya tandain dengan rectangle. Ini kan low point di 2020. Ya. Ini sebelumnya juga menjadi support resistance strong di level 0,32 sampai $0,40. Ya, nih beberapa kali di testing dan sayangnya ini jebol pada Juli, Agustus, September, Oktober nih. Ya, dia malah terlowesnya di 0,179 teman-teman. Untuk CRV secara weekly. Ya, dan akhirnya kita lihat ya, ini beberapa high area nih udah di break. Next lagi di sini udah mampu di break gitu ya sama CRV. Jadi memang momentum ini udah back to bullish again. Cuman yang perlu diantisipasi adalah area ini adalah area yang krusial nih. Sebelumnya mendapatkan rejection beberapa kali dan plus SNR sebelumnya. Saya tandain dengan box merah. Yes, di 1,29 sampai 1,52 dolar. Ya, jadi kalau misalkan diukur pun CRV walaupun dalam tanda kutip ketinggalan karena dia bikin lower low ya ketimbang Chainlink dan AAV yang tidak bikin lower low. Ini kita ukur sebentar guys. Nah ya. Nah ini. Dari lowestnya ke high-nya udah naik sekitar 644% teman-teman.
ya udah 6x, hampir 6,5x teman-teman. Jadi nggak ada salahnya untuk teman-teman bisa pertimbangkan ya, area ini adalah area yang ideal untuk mencicil jual. Ya, ketika harganya ini mampu ngeflip di atas 1,5 dolar, maka next target di area sini. Nih. 2,38 sampai 2,99 dolar atau sekitar 3 dolar. Ini menjadi next target, teman-teman. Ya, baru nanti kita melihat untuk range di ATH lama di sekitar 6 sampai 6,7 dolar di sini ATH lamanya. Nyampe atau nggak ada yang tahu, teman-teman. Nyampe balik ke ATH nggak ada yang tahu. Ya, tapi setidaknya dia udah rebound dari lowestnya ke sini aja udah 6,5x. Nggak ada salahnya cicil jual, teman-teman. Ya, untuk CRV. Once nanti teman-teman udah cicil jual, oke, dia ternyata masih lanjut naik lagi, dia mampu break kayak gini gitu ya, rally lagi ya, teman-teman bisa next cicil jual lagi di area 2,3 sampai 2,9 dolar atau sekitar 3 dolar. Ini bisa cicil jual lagi. Ya. Jadi itu sedikit reminder saya, bukannya bikin kalian FOMO, tapi ini untuk berhati-hati. Daily-nya gimana? Daily-nya ya so far ini sama ya dengan kalau daily. Sebentar kita lihat nih. Mana dia? Nah, Chainlink, kemudian AV lebih strong tuh. Ya kalau digambarkan sama seperti Chainlink kan di sini nih, tadinya kan tuh dia udah break lebih strong lagi AV. Ini Chainlink breaknya nggak sekencang AV, dan kalau dibandingkan dengan CRV, ya CRV sebenarnya masih dalam range terakhir kali waktu dia sideway nih teman-teman. Tuh, batas atas, kemudian di batas bawah adanya grip likuiditas, dan so far naiknya masih terbatas nih. Jadi teman-teman pantau dulu, once dia break dari sini ya, break and retest ini bisa ngelit setidaknya untuk ngejar di atas 2,3 dolar ya. Jadi sekali lagi perhatikan untuk next targetnya ya, di sini nggak ada salahnya untuk cicil jual once memang dia ataupun teman-teman udah profit kok, udah banyak banget kok dari bawah gitu ya. Nah untuk hourly gimana? Hourly-nya ya dia masih sideways aja nih ya, untuk teman-teman yang nanyain nih. Kalau saya adjust sedikit tuh, lapis atas itu di sekitar 1,25, lapis bawah di sekitar 1,02 dolar ya. Jadi dia masih ranging di sini, tinggal kita lihat dia break dulu ke atas atau ke bawah, teman-teman, baru mungkin bisa dimanfaatkan yang teman-teman mau scalping, mau trading dan lain sebagainya. Tapi untuk spot, balik lagi saya reminder, ini udah hit beberapa target, bisa melakukan cicil jual ya, nggak ada salahnya. Oke, yes, jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan. Ini benar-benar good news untuk beberapa altcoin, khususnya DeFi, sektor DeFi. Dan yang ngelit kali ini adalah AAV, teman-teman. Nih, balik lagi AAV yang ngelit ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sharingkan. Jangan lupa analis kembali sebelum kalian make decision atas transaksi masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.